2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah lebihnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berbasis muslim yang lainnya. Di Malaysia kita tidak bisa duduk begini karena memang mereka punya aturan yang sangat ketat, apalagi di Arab Saudi. Mestinya Utsman itu 10 tahun aja. Khalifah Utsman karena 12 tahun maka muncul tragedi, fitnah. Fitnah yang dominan apa? KKN. Khalifah Utsman dituduh korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau bahasa KKN. Persis kayak orang ngedemo Pak Harto lah. Orang ngedemo Pak Harto apa? KKN kan? Oh, Pak Harto korupsi lalu diturunkan. Cuman anehnya orang Indonesia ini, Pak Harto itu diturunkan gara-gara korupsi. Tapi setelah Pak Harto turun, ganti orde reformasi, korupsi kok tambah banyak ya. Ini ironinya bangsa kita kan begitu sebetulnya. Ironinya sedemikian rupa. Kalau dulu korupsi terpusat di istana negara saja, sekarang korupsi itu kades saja korupsi sekarang ini. Karena kades punya kuasa anggaran, dana desa dan lain sebagainya. Tuduhannya begitu. Walaupun saya pakai logika umat akhir zaman, saya tidak mungkin saya menilai Utsman bin Affan. Karena Khalifah Utsman sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menantu Nabi dari 2 putri Nabi. Orang zaman itu memang memfitnah beliau, tapi saya nggak yakin, tidak mungkin Khalifah Utsman korupsi. Beliau kaya karena memang beliau kan keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan tuan tanah. Mereka memang kaya-kaya dan nggak mungkin dia korupsi. Dia kan menantu Nabi, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi itulah fitnah, Pak. Orang awam gampang betul fitnah, apalagi kena fitnah, apalagi fitnah mengatasnamakan agama. Maka terjadi demo besar-besaran. Makanya saya menganut madhab demo itu haram, terutama demo yang merusak ya. Kalau di demokrasi ya boleh-boleh saja. Karena ngapa itu demo itu? Demo besar-besaran di Madinah. Yang banyak demo orang mana? Orang Mesir. Jauh Pak, nyebrang laut. Dari Afrika Utara nyebrang ke Asia. Nyebrang demo di Madinah. Khalifah Utsman mengatakan, semua tuntutan kalian kupenuhi. Orang nuntutkan begini, Utsman terlihat kaya, yang pertama. Yang kedua, waliul balad, gubernur-gubernur wilayah provinsi itu rata-rata keluarga Utsman semua. Itu mereka menganggap itu nepotisme, orang Bani Umayyah semua. Jadi dianggap nepotisme jadinya. Jadi kata Utsman, pulanglah ke Mesir, nanti saya akan memenuhi tuntutan kalian semua. Begitu pendemo pulang ke Mesir, ya kayak demo 212 lah gitu. Begitu pulang ke kampung masing-masing, keluar pemalsuan cap khalifah. Yang memasukkan cap khalifah siapa? Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam kan katib, Pak, sekretaris khalifah. Sekretaris yang megang stempel itu. Orang pimpinan yang nggak tangan, sekretarisnya yang ngecap. Dalam surat khalifah Utsman bin Affan yang distempel oleh Marwan bin Al-Hakam ditujukan kepada gubernur Mesir. Nanti masa demonstrasi ini kalau pulang, pancung mereka semua. Nah, surat itu bocor oleh massa. Karena bocor, kelihatan, waduh, bohong nih Utsman. Katanya dia akan memenuhi tuntutan kita. Malah dia memerintahkan membantai kita. Balik lagi ke Madinah, Pak. Kepung Madinah, 40 hari 40 malam. Malam ke-40 Khalifah Utsman sedang tahajud. Penuh rumahnya sesak. Orang manjat dinding rumahnya. Manjat dinding rumahnya, penuh dalam kamar. Khalifah Utsman sedang sholat. Selesai sholat, beliau nggak ngerespon. Pokoknya orang-orang di depan beliau sholat itu nggak dipedulikan. Beliau membaca Al-Quran. Dan nggak tahannya. Masa demonstrasi langsung ditusuk ulu hatinya, tembus ke belakang. Darah muncrat. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Utsman akan mati dalam keadaan darah membasahi Al-Quran. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Dan sampai hari ini, Pak, para ulama ahli sejarah nggak berani menyebutkan siapa yang menusuk dadanya Utsman. Karena mereka sahabat Nabi semua. Nggak berani nyebutin. Selalu diambangkan. Selalu disamarkan yang menusuk dadanya. Jadi bukan Abu Jahal. Bukan anak buahnya Abu Lahab. Bukan kafir Quraisy. Tapi sesama sahabat Nabi sendiri. Ya gara-gara fitnah itu. Sampai belakang. Sekarang begini. Beliau itu umur 79 tahun. Bisa apa sih kakek-kakek umur 79 tahun? Kok sampai digitukannya oleh masa demonstrasi? Nah, itulah fitnah. Itulah yang namanya hoax, berita bohong. Kalau sudah terlanjur menyebar, maka wafatlah Khalifah Utsman. Dan waktu itu orang buru-buru membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena kan tidak boleh kosong kekuasaan. Itu tidak boleh kosong kekuasaan. Semalam pun tidak boleh. Hanya saja Imam Ali dinilai terlambat menangkap dan mengeksekusi pembunuh Utsman. Apa yang terjadi? Muncul fitnah baru. Sebetulnya Ali lah dalang pembunuh Utsman. Subhanallah, fitnah apa lagi, Pak? Padahal yang ngejagain Utsman waktu itu adalah Hasan dan Husain, anaknya Imam Ali, yang jadi satpam di rumah Khalifah Utsman itu. Zaman itu kan belum ada pas pampres soalnya, belum ada. Itu adalah Hasan dan Husain.
Tetapi orang nggak terima tetap. Maka karena Ali menawarkan semua waliul balad, gubernur-gubernur itu baiat dulu sama saya. Nanti kata Ali, setelah baiat sama saya, loyalitasnya penuh, mengakui Ali sebagai khalifah, kita bareng-bareng tangkap pembunuh Utsman dan kita kisos. Orang nggak sabar, maka orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sedang umroh di Mekah. Menjumpai Ummul Mukminin, sayangnya Pak, namanya provokator. Ummul Mukminin percaya kalau Ali dalam pembunuh Utsman, maka terjadi demo besar-besaran di Basrah. Yang memimpin demo Aisyah Ummul Mukminin. Nah, ini terlepas dari apa masalahnya antara Ummul Mukminin dengan Ali sebelumnya ya. Kasus hadisul ifki ya, tentang orang yang memfitnah Aisyah telah berbuat zina. Terlepas dari itu semua, nah ini kejadian. Saya selalu menyimpulkan begini, korban fitnah itu bukan orang jahat. Korban hoax politik, hate speech, ya adu domba itu bukan orang jahat. Selalu orang baik. Saya mengatakan Aisyah korban dari orang yang menyebarkan berita bohong. Korban dari tukang fitnah. Mengapa orang baik itu korban? Karena orang baik merasa tidak pernah membohongi orang lain. Karena dia merasa tidak pernah membohongi orang lain, maka dia yakin orang tidak akan membohongi dia. Polos, orang baik itu polos. Coba kita ngajak preman bohong, ketawa dia Pak. Kata preman, itu mah kerjaan gua kali, nggak usah diajarin lagi bohong itu, udah kerjaan saya. Kita susah memanipulasi penipu, nggak bisa Pak. Kita nipu dia, nipu balik dia. Yang bisa ditipu tuh orang baik. Makanya bapak-bapak ini kalau menghutangi orang yang nggak bayar-bayar, berarti bapak-bapak orang baik semua. Percayalah sama saya. Buktinya kalau ngutangnya ke rentenir, bayar semua orang itu. Masyarakat itu kalau ngutang sama rentenir, kalau nagih nendang pintu, itu bayar. Karena rentenir orang jahat soalnya. Coba kalau orang baik, apalagi ustadz, ngutangin orang. Kalau ustadz ngutangin jamaahnya, siap-siap mengikhlaskan dia. Mau nagih malu soalnya Pak, jamaahnya nggak tahu diri. Ketimbang ditagih lebih galak, ngomong apa dia? Ustadz aja pelit. Nah, ngomongin ustadz pelit. Nah, balik lagi bahwasanya Aisyah orang baik, istri Nabi, Ummul Mukminin, dijamin masuk surga. Beliau alimah, ulama wanita di kalangan sahabat Nabi. Demo besar-besaran di Basrah. Inilah kata kuncinya, provokator. Maka jalabah. Jalabah ini siapa? Oknum Khawarij. Oknum Khawarij. Khawarij itu kalau bahasa sekarangnya apa? Kelompok radikal. Oknum Khawarij memanah gubernur Basrah. Manahnya pas ya, namanya ahli panah Pak. Manahnya pas di jantung gubernur Basrah. Langsung tumbang, meninggal dunia. Kan kondisi kayak gitu bikin suasana tambah panas. Maka Ali kirim pasukan ke Basrah. Maka kirim pasukan, terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Dua kubu. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib versus kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bayangkan Pak, istri Nabi selawanan dengan adik sepupu Nabi, ahlul baitnya Nabi, dan menantu Nabi. Bayangkan sedemikian rupa. Walaupun amanah Imam Ali, sedikit pun Ummul Mukminin tidak boleh tergores. Maka dibuat strategi Ummul Mukminin tidak boleh terluka. Walaupun beliau pakai pedang, nggak boleh terluka. Maka strateginya apa? Dipukul tangannya biar lepas pedangnya. Sampai sedemikian rupa. Jadi kata Imam Ali, sedikit pun pakaiannya tak boleh robek. Padahal Aisyah itu Pak di medan tempur itu. Kalau model orang Indonesia itu cut mutianya Indonesia itu Pak. Jadi memang perempuan tapi berangkat tempur Ummul Mukminin itu. Jadi nggak boleh terluka sama sekali. Makanya habis kejadian perang Jamal, Aisyah itu nangis sampai wafat, beliau menangis terus. Kalau waktu bisa diulang, itu tidak akan pernah terjadi kata Aisyah. Karena saya ditipu oleh tukang fitnah. Saya ditipu oleh tukang adu domba. Tapi memang kejadian. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin. 3.000-nya dari kubu Imam Ali karamallahu wajhah. Perang saudara itu. Bukan lawan Persia, bukan lawan Romawi. Perang saudara. Itulah namanya silang sengkarut kepentingan politik. Itulah yang terjadi pada akhirnya. Dan saya kalau ngebaca itu kadang-kadang nggak habis pikir aja. Komandan tempurnya Aisyah itu kan Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Ahli surga semua dua ini karena dijamin oleh Nabi, digaransi oleh Nabi. Kalau kayak kita ini belum digaransi Pak, nggak tahu neraka apa surga kayak kita ini. Kalau dua sahabat itu sudah digaransi, tapi di kubu Aisyah. Nah di kubu Ali bin Abi Thalib komandan tempurnya siapa? Amr bin As, mantan gubernur Mesir, dan Muhammad bin Abu Bakar.
bisa selawanan segitunya gitu. Saya juga nggak habis pikir sampai sekarang. Saya cuma memahami inilah fitnah-fitnah politik, adu domba politik. Nah waktu itu diriwayatkan banyak orang yang mengangkat Al-Quran di atas kepalanya di zaman itu. Banyak orang mengangkat Quran di atas kepalanya bersumpah Ali sudah adalah dalang pembunuh Utsman. Makanya sampai sekarang saya ingin ingatkan, kalau atas kepentingan politik, atas nama Allah, mudah sekali ngangkat Quran di atas kepala, Pak. Tanda dia nggak takut sama Allah. Dia permainkan itu sumpah. Makanya jujur, saya mendukung kepolisian Republik Indonesia mempidanakan itu. Yang suka mubahalah itu. Sudah jadi tersangka itu kan. 2 orang itu sudah jadi tersangka. Karena memang mereka menyebar fitnah. Menyebar adu domba dan berita bohong. Ya tadi, kalau di Arab sudah selesai mereka itu. Kalau di Arab, model-model tukang fitnah adu domba itu sudah selesai. Untung mereka di Indonesia. Jadi bebas menggunakan media sosial untuk menyebar fitnah dan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Jadi sampai-sampai kalau saya ngambil hikmah dari surah Al-Qalam ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali ikut-ikutan. Ini bisa diterjemahkan pakai bahasa keren, Pak. Wala tuti', jangan sekali-kali jadi followers. Maksudnya unfollow saja. Jangan sekali-kali jadi followers. Kullahallaf, orang-orang yang gampang sekali bersumpah. Kullahallafim mahin, gampang bersumpah dan menyebar celaan. Mahin ini kalau bahasa kitanya sekarang apa? Bullying, suka ngebully. Cobalah para pengadu domba provokator politik itu, Pak. Coba kita lihat cangkem-cangkemnya itu. Dia kalau ngomong pasti dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit ngebully. Makanya hati-hati nih, jangan sekali-kali kita ngebully, apalagi pakai nama hewan. Apa tuh? Kampret, kecebong, kadrun, kadal gurun, ya. Itu kan nama hewan semua itu. Itu bullying. Itu menunjukkan mentalitas kita. Beda pilihan politik boleh, tapi nggak harus ngebully. Betul nggak kira-kira? Apalagi menyebutkan nama-nama hewan, kecebong lah, kampret lah, na'udzubillah. Itu jangan, itu budaya yang kotor sekali, jelek sekali. Kemudian hammazim masya'im binamim. Hammazin. Kalau bahasa kitanya apa sekarang? Hate speech, menyebarkan ujaran kebencian. Masya'in. Kalau kita buka di kamus, masya'in itu bahasanya wara wiri, kesono kemari. Itu masya. Kesana kemari, wara wiri, muter-muter keliling-keliling. Kalau dalam bahasa orang sekarang lebih kerennya viral. Kan itu bahasa lainnya viral, kerennya. Kerjaannya memviralkan ujaran kebencian binamim, yang endingnya tidak lain tidak bukan adu domba, provokasi. Jadi saya pikir memang boleh juga kita menggunakan surah Al-Qalam ayat 10-11 ini juga sebagai peringatan agar ada kontrol pengandilan diri kita, agar tidak berlebih-lebihan. Karena di zaman itu banyak orang yang mengatasnamakan agama, sumpah-sumpah, menyebarkan ujaran kebencian, maka korbannya Ummul Mukminin. Yang kedua, setelah itu 6 bulan nggak jauh jaraknya. Walaupun beda tahun, tapi kan 6 bulan jaraknya. Muawiyah yang melakukan protes. Maka terjadi perang Siffin, perang Jamal 18.000, perang Siffin 80.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Ini luar biasa di perang Siffin ya. Sahabat dan tabi'in ya, Pak. Tabi'in meninggal dunia. Waktu itu saya baca datanya, jumlah umat Islam di zaman kekhalifahan Ali itu baru sekitar 250.000 orang. Jumlah umat Islam, nggak tahu tuh yang didata laki-lakinya aja apa sama istrinya juga, sama anak-anaknya ya. 250.000 orang, kira-kira begitu. Jumlah waktu itu. Cuman yang meninggal, Pak, 80.000. Ya zaman itu kan nggak ada sistem tentara kayak sekarang, yang perang tentara sama polisi aja. Zaman itu kan semua laki-laki wajib keluar. Kalau nggak dia dieksekusi nantinya. 80.000 sahabat. Artinya ngontrol orang yang 250.000 orang saja nggak mudah ketika fitnah sudah terjadi. Makanya hebat negara kita ini, negara kesepakatan Indonesia ini. 270 juta jumlah rakyat kita, Pak. Ngontrolnya nggak mudah ini, nggak mudah. Mengendalikannya biar akur itu nggak mudah. Karena di zaman Ali cuma 250.000, segitunya keadaannya. Konfliknya sedemikian rupa. Nah, 80.000 sahabat Nabi wafat, meninggal. Sampai ada terjadi tahkim antara Muawiyah dan Ali. Baik, itu panjang sejarahnya.
Sampai Khawarij kemudian menyatakan diri, berlepas diri dari pemerintah Ali bin Abi Thalib karena Ali menerima tahkim Muawiyah. Muawiyah kafir karena bughoh, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemudian Ali kafir karena memaafkan orang yang sudah bughoh. Maka muncul kelompok Khawarij. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.